Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Dina, ahli gizi di sini. Gimana kabar kamu hari ini? Halo Kak Dina, perkenalkan saya Sari. Puji Tuhan keadaan saya baik. Syukurlah. Sebelum kita mulai obrolan kita, saya mau kasih tahu dulu nih, kalau obrolan kita ini sifatnya rahasia, cuma buat kepentingan kesehatan kamu. Jadi santai aja, anggap aja kayak cerita sama teman. Nah, kalau boleh tahu, kenapa nih kamu mau konseling sama saya? Begini Kak Dina, akhir-akhir ini saya merasa mudah lelah, berat badan naik dan sering sakit perut. Teman saya menyarankan untuk mengikuti konseling gizi. Wah, bagus sekali ya. Kamu sudah mau ambil langkah buat jaga kesehatan kamu. Nah, ayo kita cari tahu sama-sama kenapa nih bisa begini dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ini. Kamu siap? Siap Kak. Baik, Sari. Kakak mau tahu nih pola makan kamu sehari-hari. Boleh tidak kamu ceritakan apa saja yang kamu konsumsi, mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali? Begini Kak, saya sering bangun terlambat sehingga melewatkan jadwal sarapan. Biasanya saya makan di jam 10 atau jam 11, itu pun kadang membeli cilok atau gorengan di kampus. Oh, itu untuk sarapannya ya. Bagaimana dengan makan siang dan makan malamnya? Kalau untuk makan siang sendiri tidak menentu Kak, kadang di jam 2 atau tidak di jam 4. Itu pun lebih seringnya makan mie instan, bakso atau martabak Kak. Terus dengan makan malamnya? Kalau untuk makan malam, saya biasa makan nasi seperti biasa atau tidak ngemil keripik dan minum minuman manis seperti teh dan kopi untuk menemani saya mengerjakan tugas kampus Kak. Dalam seminggu kira-kira berapa kali kamu makan makanan rumahan atau real food? Kalau dalam seminggu biasanya 2 kali Kak, di weekend karena di situ tidak ada jadwal kuliah saya Kak. Bagaimana dengan konsumsi sayur, buah, dan air putihnya? Jujur Kak, kalau untuk itu jarang sekali Kak. Biasanya saya makan sayur dari bakso atau mie ayam. Kalau untuk buah sendiri sangat jarang Kak. Dan untuk minuman saya lebih cenderung minum minuman yang manis seperti kopi dan teh kemasan. Kalau boleh tahu, mungkin kamu ada riwayat penyakit keluarga? Kalau untuk riwayat penyakit sendiri nggak ada Kak. Baik, mungkin kamu punya kendala khusus yang membuat kamu susah mengatur pola makannya. Iya Kak, jadwal kuliah saya padat dan juga keterbatasan ekonomi sehingga saya lebih sering membeli makanan cepat saja karena lebih hemat dan murah. Dari cerita kamu tadi, kakak lihat ada beberapa masalah. Yang pertama, pola makanmu tidak teratur. Kamu sering skip sarapan dan waktu makannya juga tidak konsisten. Yang kedua, makananmu tidak seimbang. Kamu jarang konsumsi sayur, buah, dan juga protein yang bagus. Yang ketiga, kamu sering jajan sembarangan seperti cilok, gorengan. Nah, yang keempat, kamu sudah mulai ada tanda-tanda. Seperti yang tadi kamu sudah ceritakan bahwa kamu mudah merasa lelah, terus berat badanmu naik dan sering rasa sakit perut. Nah, kalau begini terus itu bahaya. Risikonya kamu bisa terkena penyakit seperti diabetes, obesitas, bahkan penyakit jantung. Iya Kak, aku paham. Jadi kebiasaan makan aku nggak bagus ya Kak? Iya, sayangnya begitu. Tapi yang penting, kamu sudah mulai sadar dan mau berubah. Itu sudah langkah yang bagus sekali. Sekarang kita bikin rencana perbaikan yang masuk akal dan sesuai dengan kondisi kamu. Kakak ada beberapa saran. Yang pertama, kamu atur waktu makan kamu. Jadi kamu harus sarapan. Walau sederhana, misalnya kamu makan alpukat ditambah telur, terus roti ditambah susu, terus makan siangnya di jam 12 sampai 1, terus makan malamnya di jam 6 sampai tujuan. Kalau di antara waktu makan itu kamu pengen ngemil, kamu bisa ngemil sehat, misalnya makan buah ataupun yogurt. Terus kamu pilih makanan yang lebih baik. Kamu kurangi gorengan, terus ganti mie instan jadi nasi tambah lauk protein seperti ayam, telur, tahu, tempe, dan sayuran. Kamu juga minimal 3 porsi sayur dan 2 porsi buah per hari, dan minimal airnya 8 gelas per hari. Kakak juga ada tips hemat budget. Jadi kamu bisa masak di kos, terus beli lauk tambah sayurannya di pasar biar lebih murah. Nah, terakhir kamu kurangi jajan yang tidak sehat, hindari minuman manis, ganti dengan air putih. Kalau pengen ngemil sehat, bisa makan buah potong atau kacang rebus. Jadi gimana nih kira-kira, bisa dijalanin tidak? Bisa sih Kak, tapi aku takutnya tidak konsisten karena jadwal kuliah yang padat.
Kakak mengerti gimana kalau kita mulai dari yang kecil-kecil saja. Kamu harus wajib sarapan, bawa bekal 3 kali seminggu, minum air putih 6 kali dalam sehari. Kalau sudah terbiasa, baru kita tambahin lagi bagaimana. Oke deh Kak, itu lebih masuk akal, akan saya coba. Nah begitu dong. Nanti kakak kasih buku panduan menu sederhana tambah checklist biar buat bantu kamu. Kalau ada kesulitan, kamu bisa hubungin kakak kapan saja. Hari kita ketemu 2 minggu lagi ya. Aku mau evaluasi buat lihat perubahan. Kamu udah lebih teratur tidak pola makannya? Terus gimana perubahan? Kamu masih sering sakit perut atau mudah lelah atau tidak? Terus apa saja kendala yang kamu hadapi? Ada lagi yang mau ditanyain, Sari? Kak, kalau misalkan aku kuliah pagi dan gak sempat sarapan, enaknya gimana ya? Pertanyaan yang bagus. Kamu bisa bawa bekal kayak roti isi atau pisang. Yang penting kamu jangan biarkan perutmu kosong dari pagi sampai siang ya. Oke deh Kak, makasih ya. Sama-sama, ingat ya, perubahan kecil tapi konsisten itu lebih bagus daripada perubahan besar tapi tidak bertahan lama. Kakak yakin kamu pasti bisa. Jaga kesehatan ya. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Oke Kak, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.